kerja, terus udah belanja juga, udah jemput Kaya juga. Sekarang rumah berantakan. Suami juga kerja di luar kota lagi selama 2 minggu atau 3 minggu atau seminggu atau nggak tahu. Jadi kemarin ada beberapa yang DM gue sosokan. Ada yang nanya, "Kak, enak gak sih punya suami bule?" Enak ya punya suami bule. Enak ya suami bule, romantis, bla 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 bla. Beda, say. Memang beda. Satu keuntungan untuk punya suami bule itu mereka lebih mandiri ya. Pengalaman gue, suami tersayang Mr. Patterson mandiri. Terus gue nggak perlu ribet mikirin mau masak mau enggak. Tapi karena gue kayak masih apa ya, kayak masih jiwa Indonesia ya, maksudnya aduh suami gitu kan, ada suami, aduh gue harus mikir gitu, aduh masak apa ya. Kalau Indonesia kan enak kayak misal cuma gue doang nih, gue masak Indomie atau dadar telur kelar gitu. Tapi alhamdulillah banget suami bule itu satu mandiri, dia nggak nuntut lu mau bisa masak mau enggak, mereka bisa masak sendiri. Kayak suami itu kadang kalau itu dia masak sendiri, terus nyuci baju kerja sendiri, terus kayak handyman ngerjain apa-apa kayak gitu. Nggak gampang sebenarnya ya gitu untuk apa ya, saking mandirinya itu kadang gue tuh ngerasa ih gue bingung gitu, nggak bisa nebak dia mau makan apa sih gitu. Kadang gue tanya, lu mau makan apa, spesialnya kalau misalkan dia mau pulang nih, misalnya kerja di luar kota terus mau pulang, lu ada special request nggak, gue harus masak apa gitu. Dan gue pun bisa masak selama gue di sini. Waktu gue di Jakarta nyokap dulu yang masak. Nah itu jadi dia lebih mandiri, contohnya yang masak sendiri, kadang nyuci baju sendiri, terus handyman juga kayak gitu sih, romantis. Laki gue bukan tipikal orang romantis yang kayak dia tuh, masih yang ada gengsi gitu, yang kayak sering gue godain gitu, do you still love me gitu kan, do you love me, why gitu kan. Even kayak silly question, tapi yang menurut gue yang silly atau yang kayak bukan simple ya, itu yang kayak menurut gue tuh sebagai wanita, sebagai istri pengen tahu apa sih gitu kan. Meskipun dulu udah pernah ngomong, gue cuma untuk ngetes gitu, cuma dia bilang apa sih gitu, cuma dia menunjukkan dengan perbuatan gitu kan, yang something kayak Mother's Day waktu itu dia ngasih gue bunga, ngasih parfum, terus something ya small thing yang menurut gue dia nggak biasa loh dikasih gini gitu. Terus dia perhatian tapi nggak yang kayak kamu udah makan belum. Terus suami gue tuh jarang how was you, nanya gimana hari lo kayak gini, dia udah tahu jawabannya hari gue tuh kayak gimana, ribet sama Kaya gimana, terus gue di rumah kayak gimana, kayak gitu. Terus mandiri ya, pokoknya generally dia tuh mandiri, suami bule tuh ya, khusus suami gue ini, pengalaman gue, Alan tuh mandiri banget. Terus apa-apa jadi nggak perlu ribet lah. Kayak misalkan gue masak hari ini banyak nih, misal kayak kemarin tuh gue masak opor ayam, terus besoknya gitu aduh gue males capek pulang kerja gitu kan, gue masih ada nasi terus masih ada opor, gue cuma panasin doang, gue panasin lagi, terus gue bilang ini makanin nggak apa-apa ya, nggak masalah kayak gitu. Cuma dia pengennya pasti yang apa sih, plan lu apa gitu kan, lu ada plan ini A B C D kayak gitu. Jadi bener-bener harus yang in advance gitu, yang kayak bener-bener lu harus ngomongin apa plan lu gitu. Kayak misalkan untuk mau pergi kemana, besok weekend misal mau kemana, oke besok kita mau ke rumah Famo jam 7 malam dinner di sana. Ya udah kita udah tahu, oh ya udah tak 6:30 kita jalan kayak gitu. Terus ada yang nanya juga, ngasih uang bulanan berapa sih? Ya kalau untuk itu sih gue nggak akan apa ya, gue bukannya nggak mau sharing ya, maksudnya itu kan nggak enak lah ya, nggak harus yang sesuatu kayak gitu tuh yang gue sharing gitu. Yang pasti
karena gue apa ya, gue kerja terus gue ngerasa kayak nggak fair aja gitu, dia bayar semuanya, listrik, air, terus anak si Kai sekolah, terus ini itu asuransi, tek-tek bengek segala macam, perintilan di rumah, belanja sekalipun mau belanja, karena misalkan gue belanja nih hari ini, gue bisa gue belanja tapi nanti dia yang bayar gitu, jadi debit langsung otomatis dari kartu dia kayak gitu. Jadi selama gue 2 tahun ini alhamdulillah gue bisa nunjukin ke laki gue kalau saya bisa mandiri juga gitu, meskipun kadang kayak misalkan ada butuh beberapa yang kayak misal gue kirim buat keluarga di Jakarta kayak kemarin lebaran gitu, terus kayak mau beli tiket buat mama gitu, ya itu masih tanggung jawab suami gitu. Cuma gue nunjukin juga dong sebagai istri gitu, jangan nggak cuma ngarepin minta gitu. Memang kayaknya sih apa ya, agak sedikit tabu ya kalau gue lihat dari kita tuh ya, budaya Indonesia tuh kayak istri tuh bener-bener harus bergantung banget sama suami. Memang sih, tapi dalam hal apa dulu gitu, dan bagaimana case-nya. Kalau misalkan lu nggak kerja, ya lu bakal dikasih uang gitu kan, untuk kayak misalkan bulanan. Dulu kayak gue nggak kerja, ya gue dikasih gitu, dikasih. Cuma sekarang gue juga kasihan kan, belum kayak kita segala macam yang gue bilang tadi, bayar rumah, terus ya segala macam tetek bengek lah, hal-hal kecil kayak gitu kan. Di sini kan semua serba mahal, jadi gue sebagian sih alhamdulillah 10% lah, atau mungkin gue 5% sih kayaknya kontribut untuk kayak di rumah gitu kan, kayak misalkan untuk hal-hal belanja kecil gitu di supermarket ya gue beli gitu. Cuma kayak untuk hal big things, big needs, itu dia gitu. Gue kerja alhamdulillah sih, gaji alhamdulillah banget kalau dibandingkan di Indonesia. Cuma yang kalian tahu, yang pernah gue share juga, pajak di sini agak sedikit menyakitkan, tapi memang buat kita juga gitu hasil pajaknya. Terus gue bisa ngasih ke keluarga juga gitu, bisa kayak every month something yang benar-benar buat mama, buat papa gitu ada lah. Cara general sih kayak gitu ya gengs, dari suami gue gitu. Jadi mandiri dan lebih nggak ribet ya. Cuma kadang guanya yang kepikiran kalau misalkan ada dia di rumah tuh, aduh gue harus kayak apa ya, kayak quality time, terus kayak lu jangan capek deh gitu, biar gue aja gitu segala macem gitu. Cuma ya tetap aja kayak dia do all the things gitu loh gitu. Dan untuk masalah yang gue bilang tadi, masalah duta alias duit itu, jadi kayak kalau di sini tuh kehidupan di sini tuh kayak suami sama istri tuh yang benar-benar harus sama, equal banget gitu. Jadi suami harus bayar ini kayak gitu, dan untungnya suami gue nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan, lu kalau misalnya butuh apa-apa ya lu ngomong gitu, tapi kalau misalkan memang gak ini ya gue nggak akan ngomong, dan gue masih bisa. Dan itu salah satu yang buat yang mereka tuh lebih kayak agak sedikit takut ya, karena saya udah mandiri, udah kerja, terus udah ada duit sendiri, terus udah tahu lingkungan gimana gitu. Jadi agak mereka sedikit aduh khawatir ya, takut macam-macam nih gitu. Padahal enggak, cuma mereka yang proud lah gitu gengs, sekedar untuk sharing aja, dan semoga Q&A-nya udah kejawab ya. Aduh maaf banget nggak bisa details dong. Jadi kayak gitu, oke? So thank you for watching, and I'll see you in the next vlog.